Halo, kami dari kelompok 7. Kami ingin mempresentasikan tentang PKM kami. Di sini ada anggota-anggotanya yang terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Sheila Angelin. Saya Putri Permatasari. Saya Raindrana. Saya Nur Azizah. Next. Kami akan mempresentasikan tentang edukasi profesi baru sebagai pemenuhan tenaga kerja yang produktif. Yang pertama bisa dijelaskan oleh Sheila. Latar belakangnya, poin pertama, fokus menjadi karyawan kantoran tetapi tidak melihat peluang lain. Di Indonesia, kebanyakan penduduknya berfokus untuk menjadi karyawan kantoran maupun bekerja dalam bidang-bidang yang memungkinkan, seperti menjadi pegawai negeri swasta, atlet, dan lain sebagainya. Namun orang-orang tidak menyadari bahwa ada pekerjaan lain yang meyakinkan juga seperti content creator, editor video, dan lain-lain. Mayoritas penduduk Indonesia lebih senang untuk bekerja sebagai pegawai kantoran yang pendapatannya biasanya hanya sebatas gaji UMR. Padahal kenyataannya jika mereka juga berusaha menjadi content creator, maka pendapatan yang ia peroleh bisa jadi di atas gaji UMR pada umumnya. Oleh karena itu, sebaiknya pekerjaan sebagai content creator juga mulai dipandang oleh sebagian masyarakat untuk bisa membantu mereka dalam mendapatkan penghasilan yang lebih. Tidak hanya sebagai pegawai kantoran, content creator juga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar pula dibandingkan pegawai kerja kantoran. Next. Rumusan masalah bisa dijelaskan oleh saya dan Nur Azizah. Pemerintah sebagai landasan berjalannya hal-hal yang ada di Indonesia harus lebih memperhatikan pendidikan yang di Indonesia karena SDM yang unggul berasal dari faktor pendidikan dan lingkungan yang baik dan mendukung. Pembahasan sumber daya manusia semakin luas dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Dari segi pendidikan, harus lebih diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia karena untuk menciptakan generasi penerus bangsa dengan menyiapkan pendidikan yang berkualitas dan fasilitas yang baik. Demikian akan menghasilkan produk sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Penyebab terjadinya pengangguran karena jumlah lapangan kerja tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja, ditambah kompetensi yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nur Azizah. Kemudian, pendapatan per kapita menjadi kendala orang tua menyekolahkan anaknya, meskipun dari pemerintah telah memberikan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Tetapi untuk melengkapi sekolah tidak hanya membayar uang sekolah, tetapi juga membeli peralatan sekolah, sehingga permasalahan tersebut berimbas kepada ekonomi yang terdapat di Indonesia, sehingga problematika yang terdapat di Indonesia harus lebih diperhatikan oleh berbagai elemen masyarakat, serta pemerintah dengan menyeimbangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaku dan mengayomi negara Indonesia. Ya, solusi bisa dijelaskan oleh Raindrana. Oke, melihat tadi ada banyaknya masalah yang terjadi, saya menawarkan beberapa solusi yang bisa dijelaskan. Yang pertama adalah edukasi mendalam lewat sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain agar informasi terbaca oleh anak muda. Lalu yang kedua adalah bisa mengedukasikan lewat TV dan koran digital agar informasi terbaca oleh orang tua. Lalu yang ketiga adalah edukasi cara kerja, prospek, risiko, dan kegunaan profesi baru secara jelas dari awal hingga akhir. Contohnya seperti atlet e-sport, content creator, miner, trader, dan lain-lain. Sehingga orang tua dan anak-anak yang ingin mencoba pekerjaan tersebut tahu seluk-beluk awal hingga akhir pekerjaan tersebut. Hal yang terakhir adalah menginterview dan mencari informasi dari orang-orang yang berhasil di bidang ini dan menyebarluaskan informasi yang kita dapatkan. Cukup. Terima kasih atas waktunya sudah menonton presentasi kami. Bila ada pertanyaan, bisa tulis di komen. Dadah. Thank you. Thank you.